Tak punya tempat di Tottenham, Hugo Lloris buka kans gabung ke Lazio. Lazio dikabarkan membuka pembicaraan dengan Tottenham untuk kemungkinan merekrut kiper Hugo Lloris. Raksasa Serie A tersebut akan menjadikan sang pemain sebagai kompetitor mumpuni bagi kiper Ivan Provedel. Masa-masa kiper asal Prancis ini bersama The Lilywhites tinggal menghitung hari, saat ia terus dikaitkan dengan pintu keluar. Kedatangan Guglielmo Vicario dari Empoli menjadi pertanda bahwa klub telah memutuskan untuk beralih dari Lloris. Pemenang Piala Dunia 2018 diketahui telah menarik minat dari Arab Saudi musim panas ini, namun tampaknya ia akan menuju Lazio. Pemain berusia 36 tahun masih berniat untuk melanjutkan karirnya di benua Eropa dan berhasrat untuk tampil di level tertinggi. Bianco Celesti sedang menjelajahi pasar untuk mencari kiper baru setelah setuju untuk menjual Luis Maximiano ke tim La Liga, Almeria. Maximiano tiba dari Granada pada musim panas lalu, namun gagal menggeser Ivan Provedel sebagai kiper utama Lazio. Wow, baru di laga pertama, Fabinho dapat hadiah jam tangan mewah dari supporter Al-Ittihad. Gelandang anyar Al-Ittihad, Fabinho, mendapat hadiah berupa jam tangan mewah Rolex dari seorang supporter klub Arab Saudi tersebut. Fabinho sudah tak lagi jadi bagian skuad Liverpool. Ia dilego oleh The Reds ke Al-Ittihad pada musim panas 2023 ini. Pemain asal Brasil tersebut dijual dengan bandrol sekitar 40 juta pounds. Fabinho dikontrak selama 3 tahun ke depan. Fabinho juga sudah menjalani laga perdananya bersama Al-Ittihad. Ia ikut bermain melawan Al-Raed. Usai pertandingan, Fabinho tampak dicegat oleh seorang supporter, yang kemungkinan adalah pendukung Al-Ittihad. Ia tak tampak ingin meminta foto bersama atau meminta tanda tangan. Supporter tersebut tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Ia kemudian meraih tangan kanan Fabinho. Dan boom, Fabinho ternyata diberi jam Rolex oleh supporter tersebut. Jam Rolex sendiri sangat mahal harganya. Harga termurah jam tersebut, menurut laman bobwatchers.com, berkisar $6.000 Amerika sampai $11.000 Amerika atau sekitar 92 juta rupiah sampai 169 juta rupiah. Gawat, Barcelona ditinggal Ronald Araujo menepi selama 1 bulan. Barcelona mendapat pukulan telak setelah bek andalan, Ronald Araujo, mengalami cedera hamstring dan diprediksi akan membutuhkan waktu lumayan lama untuk menepi. Kendati Blaugrana belum menjelaskan seberapa parah cederanya, Mundo Deportivo mengklaim bahwa pemain asal Uruguay itu akan absen setidaknya selama 1 bulan. Pemain berusia 24 tahun ini mengalami cedera saat mengikuti ajang Joan Gamper, namun ia mampu bermain penuh tatkala menghadapi Getafe di laga pembuka La Liga akhir pekan lalu. Berita ini tentu saja bukan pertanda baik bagi Barcelona, mengingat pentingnya pemain timnas Uruguay ini di lini belakang. Araujo telah bermain sebagai bek kanan sementara, dan Xavi harus menilai kembali pilihannya untuk pertandingan-pertandingan yang akan datang. Buntut ditinggal absen Kevin De Bruyne, Manchester City siapkan Dani Olmo sebagai pengganti. Manchester City telah menemukan pengganti idaman mereka untuk Kevin De Bruyne yang sedang mengalami cedera. Mereka kini ditengarai sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan bintang RB Leipzig, Dani Olmo. Cedera hamstring yang menimpa De Bruyne pada pertandingan pembuka Premier League di Burnley telah memaksa Man City untuk bergerak di bursa transfer untuk mencari gelandang serang baru. Pemain asal Belgia tersebut kemungkinan akan absen hingga Natal dan mungkin akan menjalani operasi. Dan hal tersebut membuat Pep Guardiola memutar otak untuk menutup lubang yang ditinggal oleh sang pemain. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, tim yang bermarkas di Etihad Stadium tersebut telah mengidentifikasi Dani Olmo sebagai opsi yang cocok untuk menggantikan posisi De Bruyne. Ultimatum Cole Palmer, jika Manchester City berani beli pemain, saya bakal cabut. Cole Palmer mengakui bahwa masa depannya bersama Manchester City sedang berada di ujung tanduk. Sang penyerang mengatakan bahwa hal tersebut tergantung pihak klub. Andai mereka merekrut pemain depan lagi pada bulan ini, dia akan memutuskan akan hengkang. Pemain berusia 21 tahun ini mencetak gol penyeimbang pada menit ke-63 dalam kemenangan adu penalti UEFA Super Cup atas Sevilla, setelah sebelumnya mencetak gol untuk Man City saat sang juara bertahan kalah dalam Community Shield, juga melalui adu penalti dari Arsenal. Kepergian Riyad Mahrez pada musim panas dan absennya Bernardo Silva karena sakit, membuka jalan bagi Palmer untuk menjadi starter di 2 laga tersebut. Ini adalah beberapa pertandingan yang bagus bagi saya, lawan Sevilla, tetapi saya tidak tahu. Saya harus melihat apa yang akan terjadi di masa depan, jelas Palmer.
Liverpool sudah kantongi nama kandidat pengganti Mohamed Salah, siapa tuh? Raksasa Premier League Liverpool disebut mempertimbangkan untuk memboyong penyerang PSV Eindhoven, Johan Bakayoko, jika Mohamed Salah cabut dari Anfield. Salah sebenarnya baru saja teken kontrak baru pada tahun 2022 lalu. Jika tak ada halangan, ia akan terus bermain di Liverpool sampai tahun 2025. Namun baru setahun setelah ia teken kontrak baru, sudah ada spekulasi yang muncul terkait masa depan Salah. Ia dilaporkan diincar klub Arab Saudi, Al Ittihad. Kabar itu muncul di saat Liverpool menggelar persiapan pramusim. Namun agen Salah yakni Rami Abbas Isa menegaskan kliennya tetap berkomitmen pada The Reds. Setelah Neymar, Al Hilal datangkan Yassine Bounou. Klub Arab Saudi Al Hilal masih belum berhenti mendatangkan pemain baru pada musim panas ini. Yang terbaru, mereka mengumumkan kedatangan Yassine Bounou dari Sevilla. Al Hilal sedang membangun tim yang tangguh. Klub asuhan Jorge Jesus tersebut belum lama ini berhasil mendatangkan Neymar. Bintang timnas Brasil tersebut didatangkan dari PSG. Al Hilal mengeluarkan 90 juta euro untuk mendapatkan tanda tangan Neymar. Setelah mendatangkan Neymar, Al Hilal masih terus mendatangkan pemain top yang bermain di Eropa. Kini mereka kedatangan Yassine Bounou. Al Hilal merekrut Yassine Bounou dari Sevilla. Kiper timnas Maroko tersebut kabarnya ditebus dengan biaya transfer sebesar 21 juta euro. Bounou menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun dengan Al Hilal. Dengan demikian, dia akan memperkuat klub Arab Saudi tersebut sampai 2026. Kini Bounou akan bergabung dengan beberapa pemain top lain di Al Hilal. Sebut saja Kalidou Koulibaly, Ruben Neves, Malcolm, Sergei Milinkovic-Savic hingga Neymar. Wow, borong Neymar sampai Bono, Al Hilal saingi Chelsea jadi klub terboros di bursa transfer. Total pengeluaran Al Hilal musim panas ini nyaris menyentuh 300 juta euro, cuma kalah besar dari Chelsea. Klub Saudi Pro League Al Hilal secara luar biasa mengorbit ke posisi kedua klub dengan pengeluaran terbesar untuk belanja pemain pada bursa transfer musim panas 2023 sejauh ini, hanya kalah dari Chelsea. Al Hilal, yang finish ketiga di Liga musim lalu, jadi salah satu tokoh utama dalam manuver fenomenal Saudi memborong pemain-pemain bintang. Transfer terbesar mereka sejauh ini adalah Neymar, yang berhasil ditebus senilai 90 juta euro dari Paris Saint-Germain. Terbaru, Al Hilal juga meminang kiper Maroko Yassine Bounou alias Bono dari Sevilla dengan bandrol 21 juta euro. Neymar dan Bono mengikuti jejak Malcolm, Ruben Neves, Sergei Milinkovic-Savic, dan Kalidou Koulibaly yang lebih dahulu berlabuh ke King Fahd International Stadium musim panas ini. Total, Al Hilal telah merogoh kocek sebesar 289 juta euro, menempatkan mereka persis di belakang Chelsea dalam daftar klub terboros. Chelsea sendiri lagi-lagi belanja gila-gilaan, seperti yang mereka lakukan pada jendela transfer Januari, untuk memboyong tenaga baru ke dalam skuad. The Blues kini sudah berpisah dengan dana lebih dari 300 juta euro. Transaksi termewah kubu Stamford Bridge kali ini adalah perekrutan gelandang Moises Caicedo dari Brighton Hove Albion yang memakan biaya 116 juta euro di awal. Beserta bonus-bonus dan detail lainnya, transfer Caicedo dikabarkan menjadi rekor termahal Inggris. Lionel Messi kini sudah tak tertarik raih Ballon d'Or. Lionel Messi masih difavoritkan untuk meraih Ballon d'Or 2023. Meski begitu, Messi kini justru tak lagi terobsesi untuk memenanginya lagi. Messi telah memiliki 7 Ballon d'Or dalam karirnya. Namun, dia masih bisa menambah trofi tersebut tahun ini. La Pulga berhasil membawa timnas Argentina meraih juara Piala Dunia 2022. Dia juga memenangkan Liga 1 bersama PSG dengan mencetak 20 gol serta 21 assist pada musim lalu. Tak hanya itu saja, Messi langsung membuat dampak yang besar setelah pindah ke Inter Miami. Pemain berusia 36 tahun itu sudah mencetak 9 gol dari 6 pertandingan. Atas dasar penampilannya pada tahun ini, Messi kembali dijagokan untuk meraih Ballon d'Or 2023. Meski begitu, Messi kini tidak mau terlalu memikirkannya terlebih setelah memenangkan Piala Dunia 2022. Kini setelah bergabung dengan Inter Miami, Messi punya tujuan baru. La Pulga ingin membantu tim barunya meraih kesuksesan. Legenda AC Milan angkat suara dan marah besar. Cari dalang yang jual Sandro Tonali ke Newcastle United. Rasa memiliki AC Milan disebut sudah mati, berujung pada penjualan Sandro Tonali ke Newcastle United yang begitu menyakitkan. Legenda AC Milan Gianni Rivera tidak terima dengan kenyataan bahwa klubnya telah menjual aset berharga tim, Sandro Tonali, ke Newcastle United. Dia pun mencari
Siapa dalang kunci yang membuat gelandang potensial 23 tahun ini merapat ke klub ambisius Liga Primer Inggris itu di bursa transfer musim panas sekarang? Sebagian mendukung jebolan Akademi Brescia itu bisa meraih kesuksesan di kancah sekaliber Liga Primer bersama The Magpies. Tapi, Rivera penasaran, siapa sebenarnya sosok yang berani-beraninya membiarkan pemain vital seperti Tonali pergi dari Rossoneri. Nasib David De Gea, mau direkrut Bayern Munchen usai dibuang MU, ditolak Thomas Tuchel. Masa depan ex-kiper Manchester United, David De Gea hingga kini masih belum menemui kejelasan. Terbaru, rencana merapatnya De Gea ke Bayern Munchen kabarnya ditentang Thomas Tuchel. De Gea hingga kini masih belum memiliki klub usai resmi dilepas oleh Manchester United. Raksasa Premier League tersebut memilih untuk tak memperpanjang kontrak sang penjaga gawang. De Gea pun sempat digosipkan menjadi incaran Real Madrid menyusul cederanya Thibaut Courtois. Namun, pada akhirnya Los Blancos lebih memilih meminjam ke Pak Arrizabalaga dari Chelsea. Manchester United negosiasikan gelandangan yang perawakan dan gaya mainnya mirip Rodrinya Manchester City. Man United berencana menghidupkan kembali niatan untuk mengangkut gelandang jangkung yang gaya mainnya mirip Rodri ini. Manchester United dikabarkan telah membuka pembicaraan untuk mendatangkan gelandang muda Bayern Munich yang perawakan dan gaya mainnya mirip Rodrinya Manchester City. Siapa dia? Adalah Ryan Gravenberch, gelandang muda Bavaria, yang saat ini sedang diusahakan pihak The Red Devils untuk bergabung di bursa transfer musim panas ini. Manajer Man United Erik ten Hag tidak asing dengan Gravenberch dan tahu betul bagaimana kualitas dia ketika sang juru taktik bekerja dengan Ajax di Eredivisie Belanda.